Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Riana dengan NIM 0701 1382 328230 dari kelas P3 Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat terhadap penerapan Perda nomor 13 tahun 2012 tentang penanggulangan banjir di Kota Palembang. Studi di Kecamatan Kertapati. Selanjutnya kita akan memasuki bab 1. Di sini penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan banjir yang sering terjadi di Kecamatan Kertapati. Sebagai wilayah yang letaknya rendah dan memiliki sistem drainasi yang kurang optimal, banjir menjadi masalah rutin, terutama saat musim hujan. Pemerintah Kota Palembang sudah mengeluarkan Perda nomor 13 tahun 2012 untuk mengatasi persoalan ini. Namun, sejauh mana Perda ini berjalan, bagaimana implementasinya, serta dampak apa yang dirasakan masyarakat masih menjadi pertanyaan besar, terutama dalam hal dampak sosial dan ekonomi yang muncul akibat penyesuaian masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Oleh karena itu, saya tertarik meneliti hal ini secara mendalam. Selanjutnya dari latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama adalah bagaimana penerapan Perda nomor 13 tahun 2012 tentang penanggulangan banjir di Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Yang kedua, apa saja dampak sosial yang dirasakan masyarakat akibat penerapan Perda tersebut. Yang ketiga, bagaimana dampak ekonomi terhadap masyarakat setelah penerapan Perda nomor 13 2012. Adapun dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab ketiga pertanyaan tadi. Yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Perda nomor 13 tahun 2012 tentang penanggulangan banjir di Kecamatan Kertapati. Yang kedua adalah mengidentifikasi dampak sosial yang dialami masyarakat. Yang ketiga adalah untuk mengkaji dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun manfaat penelitian itu ada 2. Yang pertama adalah penelitian ini dapat memberikan evaluasi yang objektif tentang efektivitas Perda nomor 13 tahun 2012 dalam mengurangi risiko banjir dan dampaknya terhadap masyarakat di Kecamatan Kertapati. Yang kedua adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang kebijakan penanggulangan bencana dan dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Selanjutnya kita akan memasuki bab 2. Dalam mendasarkan teori, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Ripley and Franklin yang membagi implementasi menjadi 4 aspek. Tapi sebelum itu, teori ini menekankan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh proses implementasinya, yang melibatkan beberapa aktor, struktur birokrasi, serta faktor eksternal seperti kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, implementasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah isi kebijakan, yaitu substansi kebijakan harus jelas, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Perda nomor 13 tahun 2012, penting untuk melihat apakah aturan tersebut telah dirumuskan dengan mempertimbangkan karakter geografis dan demografis Kecamatan Kertapati, serta apakah program penanggulangan banjir yang diusulkan benar-benar dapat dijalankan. Yang kedua adalah konteks implementasi, lingkungan di mana kebijakan diterapkan, termasuk faktor politik, ekonomi, dan sosial budaya sangat mempengaruhi hasil implementasi. Di Kecamatan Kertapati, faktor seperti tingkat partisipasi masyarakat, kesiapan infrastruktur, serta dampak ekonomi dari kebijakan perlu dikaji kembali. Yang ketiga adalah aktor pelaksana, kinerja birokrasi, koordinasi antar lembaga, dan kapasitas sumber daya manusia menjadi penentu keberhasilan implementasi. Jika pemerintah kota tidak memiliki sumber daya yang memadai atau terjadi tumpang tindih wewenang, maka pelaksanaan Perda ini bisa tidak optimal. Yang keempat adalah komunikasi dan sumber daya. Kejelasan instruksi, pendanaan, serta ketersediaan teknologi pendukung sangat menentukan sejauh mana kebijakan dapat diimplementasinya. Misalnya, jika sosialisasi Perda tidak merata atau anggaran program penanggulangan banjir terbatas, maka masyarakat mungkin tidak memahami atau mendukung kebijakan tersebut.
Selanjutnya adalah dampak sosial ekonomi. Dampak sosial ekonomi merupakan perubahan multidimensional yang terjadi pada masyarakat akibat intervensi kebijakan atau program pembangunan. Menurut Mardikanto 2014, dampak sosial dapat dilihat dari perubahan struktur sosial, nilai-nilai, norma, dan pola interaksi masyarakat. Sementara itu, dampak ekonomi berkaitan dengan perubahan pendapatan, kesempatan kerja, akses terbatas sumber daya, dan produktivitas. Berikutnya adalah kebijakan penanggulangan banjir. Kebijakan penanggulangan banjir merupakan serangkaian tindakan yang dirancang untuk mengurangi risiko banjir melalui pendekatan struktural dan non-struktural. Menurut Kodaiti 2013, efektivitas kebijakan banjir sangat tergantung pada integrasi antara perencanaan tata ruangan, pengelolaan drainase, dan partisipasi masyarakat. Perda nomor 13 tahun 2012 di Kota Palembang mengatur tentang pengendalian banjir melalui pembangunan sistem drainase. Kemudian partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Menurut teori partisipasi Priti 1995, terdapat 7 tingkat partisipasi mulai dari manipulasi hingga pemberdayaan penuh. Dalam konteks penanggulangan banjir, partisipasi masyarakat dapat terbentuk gotong royong, pembersihan saluran air, pelepasan kerusakan infrastruktur, dan keterlibatan dalam perencanaan program. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang saya jadikan referensi. Yang pertama adalah Rahmat et al. 2020 yang meneliti dampak kebijakan banjir di Jakarta dan menemukan bahwa ketidakmerataan akses terhadap program mitigasi banjir memperlebar kesenjangan sosial. Masyarakat di pemukiman kumuh cenderung tidak mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur banjir. Yang kedua adalah Saputra 2018 dalam studi di Palembang menyoroti bahwa implementasi Perda nomor 13 tahun 2012 belum optimal karena rendahnya alokasi anggaran dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Yang ketiga adalah Nugroho 2021 yang meneliti program penanggulangan banjir berbasis komunitas di Surakarta dan menemukan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, saya menyusun kerangka pemikiran yang menghubungkan pertama, kebijakan penanggulangan banjir Perda nomor 13 tahun 2012 yang diterapkan melalui dan partisipasi masyarakat. Yang kedua adalah dampak sosial perubahan pola pemukiman, kohesi sosial, dan akses terhadap layanan publik. Yang ketiga adalah dampak ekonomi, perubahan pendapatan, mata pencaharian, dan biaya adaptasi. Yang keempat adalah faktor mediasi partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, dan ketersediaan anggaran. Kemudian kita memasuki bab 4. Di bab kali ini ada pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali persepsi, pengalaman, dan dinamika sosial masyarakat terkait implementasi Perda nomor 13 tahun 2012. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Kertapati yang dipilih karena termasuk daerah rawan bencana di Palembang. Jadi Kertapati itu salah satu kecamatan yang rawan banjir. Selain di beberapa titik, sebenarnya di beberapa titik ada, tapi yang sering terkena banjir itu adalah Kecamatan Kertapati dan menjadi fokus implementasi Perda juga di sini. Yang kedua adalah waktu. Jadi konten ini diambil dari Januari sampai Maret 2025 itu sudah termasuk tahap persiapan, pengumpulan data, dan analisis. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi penelitian ini secara menyeluruh seluruhnya adalah
stakeholder yang terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang penanggulangan banjir di Kota Palembang, termasuk masyarakat yang terdampak, aparat pemerintah, legislatif daerah, serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam isu banjir dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian untuk sampel, di sini peneliti mengambil 20 informan yang dipilih secara purposive sampling dengan kriteria keterlibatan langsung maupun pengetahuan mendalam terhadap topik penelitian. Posisi sampel sendiri itu terdiri dari 10 orang terdampak banjir dengan latar belakang ekonomi yang berdampak. Yang kedua adalah 4 perangkat kelurahan dan kecamatan di wilayah rawan banjir. Yang ketiga itu ada 3 orang DPRD Kota Palembang dari komisi yang membidangi lingkungan dan pembangunan. Dan yang terakhir adalah 2 peneliti independen atau konsultan kebijakan publik dan sosial ekonomi yang aktif melakukan kajian. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam dengan panduan semi terstruktur untuk menggali perspektif informan. Yang kedua adalah menggunakan teknik observasi lapangan untuk melihat kondisi fisik secara langsung, kondisi drainasenya, pemukiman, dan aktivitas masyarakatnya. Kemudian ada studi dokumen. Yang pertama itu ada analisis perda tentunya, dan dokumen pendukung. Kemudian yang kedua ada laporan Bapeda dan BPD Palembang. Yang ketiga adalah jurnal dan penelitian terdahulu terkait dengan banjir di Palembang. Selanjutnya ada teknik analisis data. Data dianalisis mengikuti model interaktif Miles dan Huberman. Yang pertama itu reduksi data, coding dan kategorisasi temuan, misalnya kayak dampak sosial, ekonomi, hambatan implementasi. Yang kedua adalah penyajian data, yaitu narasi deskriptif dilengkapi dengan tabel matrik. Yang terakhir itu adalah verifikasi, triangulasi sumber seperti wawancara, observasi, dokumen, dan member check seperti memvalidasi hasil dengan informasi. Baiklah, itu sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.